Kalau di Pondok Ulun itu Darul Mustafa, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, itu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Habis isya nih, habis sembahyang isya nih, itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar imam nih. Langsung baca Ahmafim birahmatika ya arhamar rahimin. Nawina ta'alum wa ta'alum wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ila khair wa ibtigha mardati wa tawbi wa qurbi ya man waffaqa lil khair wa anama al khair wa fiqna lil khair wa inna alaih. اللهم نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهب يا غني برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah insyaallah sudah memasuki bulan Rajab. Besok tanggal 1, kalau tidak salah. Tanggal 1 Rajab dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadisnya menyebutkan, barang siapa berdoa di 5 malam ini, maka Allah akan mengabulkan doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan malam tersebut, 5 malam tersebut diantaranya adalah malam 1 Rajab. Ini artinya malam pertama bulan Rajab. Malam ini nih. Besok tahu tanggal 1 kalau tanggal 1 Rajab insyaallah. Jadi malam ini banyak berdoa ya. Insyaallah doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau yufarrik nafsahu, mengosongkan dirinya untuk beribadah di malam bulan Rajab ini, di malam awal bulan Rajab nih, di spesial kada ada urusan yang lain, beribadah aja gawiannya Imam Sayyidina Ali. Dan kita sudah tahu bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Jadi perbanyak kita baca istighfar. Kada usah lagi bertakun apa amalannya ini, apa amalannya itu, banyaki baca istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman tuba, sungguh beruntung orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, jadi di antara amalan untuk bulan Rajab pasti istighfar sudah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh para ulama, bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam benih. Di bulan ini kita menanam benih, di bulan Sya'ban nanti kita menyiramnya dengan air yaitu salawat, dan insyaallah di bulan Ramadan kita akan memanennya nanti. Nah itu kata para ulama mengenai tentang bulan Rajab. Sekilas saja bang kita nih bulan Rajab tuh. Kemudian alhamdulillah kita bertamu pulang. Ulun sebelumnya pernah mengisi di sini menggantikan Ustadz Fajrian Nur. Ujar ulun ada 4 syarat
untuk mendapatkan atau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Ulun menyebutkan dua syarat sebelumnya. Kita ulang kembali dua syarat tersebut. Yang pertama, haruslah kita mencari pekerjaan ataupun harta yang halal. Syarat pertama, sudah ulun jelaskan halal itu gimana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, semua kewajiban yang ada di dalam harta kita harus kita keluarkan. Apa wajib di harta kita? Yaitu seperti zakat, seperti nafkah, seperti nazar, misalnya dinazarkan, itu harus dikeluarkan. Nah, itu sudah dua syarat ulun sebutkan di pertemuan sebelumnya. Waktu ulun mengisi di sini menggantikan Ustaz Fajri. Menyambung tersebut, yang ketiga di antara syarat supaya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia nih. Yang ketiga yaitu la tushghiluni anil jamaah wa majalisul khair wal aurat. Tidak menyibukkan baginya, bagi seseorang tadi untuk dipermudah dunia, menyibukkan baginya apa? Menyibukkan untuk menghadiri salat berjamaah. Salat berjamaah. Ulun pernah waktu ulun mengisi itu ada spanduk di sini di muka masjid nih. Ayo berjamaah di Masjid Ar-Rasyid. Bagus tuh, mengajak orang-orang untuk berjamaah. Pahala jamaah kita sudah tahu semua bahwasanya salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Pahala orang berjamaah itu, sembahyang berjamaah nih, itu lebih afdal, lebih baik, lebih bagus daripada pahala 27 kali kada berjamaah. Kita sembahyang sorangan 27 kali, orang sembahyang sekali aja. Tapi berjamaah, nang mana yang lebih baik? Orang yang berjamaah tadi. Itu hadis Nabi SAW. Kemudian di dalam berjamaah tersebut dikatakan oleh para ulama diterima amalnya pian. Kita nih, amalan sembahyang kita nih diterima berkat dengan berjamaah tadi. Karena diterimanya sholat itu, sembahyang itu tergantung hadirnya kita, hati kita nih hadir kada. Pas sembahyang, pas angkat takbir, hadir kada kita nih dalam sembahyang. Misalnya pas angkat takbir, pas dalam sembahyang kita mikir akan rumah, mikir akan toko, mikir akan kampung, mikir akan apa, pelem atau mikir akan yang lain sebagainya. Berarti kita menunaikan kefarduan saja, tapi sholat kita tidak diterima di sisi Allah. Karena dapat pahala. Supaya dapat pahala apa? Berjamaah. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada imam. Di jamaah itu kan ada imam, ada makmum. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada imam apabila imam ini hadir di dalam sembahyangnya. Hadir di dalam sembahyangnya mulai dari takbir sampai dari salam, hadir, Masya Allah nih imamnya nih, maka sembahyang jamaah tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya hibak full. Misalnya kada bang, imamnya nih kada tapi hadir juga, setumat hadir, setumat kada. Ada makmumnya nih, di antara makmum nih hadir. Hadir hatinya, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Ingat kepada siapa dia menyembah, ingat bersyukur kepada siapa yang memberikan dia nikmat untuk sembahyang dan lain sebagainya. Tahu apa yang dia kerjakan, tahu itu sujud, tahu itu ruku, tahu bacaannya, tahu artinya. Tahu hadir makmum ini, imam tadi kada hadir sudah, makmumnya nang hadir, maka Allah taala menerima amal ibadah tersebut, salat jamaah tadi, karena hadirnya makmum tadi. Misalnya imamnya kada hadir, makmumnya kada hadir ya Pak.
maka Allah Subhanahu wa taala menerima salat tadi berkat dengan salat berjamaah. Nah, itu Bu. Jadi Jarsidin, syarat yang ketiga untuk dipermudah dunia yaitu harus jangan ketinggalan berjamaah. Walaupun sibuk ya apapun. Walaupun sibuk bagaimanapun tetap berjamaah. Apa garang bedanya sembahyang sorangan lawan pada berjamaah? Paling bedanya 2 menit 5 menit, paling lawas. Misalnya dilanggar di masjid sudah berjamaah aja orang ke rumah. Bagi bapak-bapak mendapatkan masjid sudah berjamaah, langgar sudah berjamaah, ke rumah datangi istrinya. Wahai istriku, ayo kita berjamaah. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa berjamaah, kada kawa ke masjid ke langgar, kiau bapaknya, abahnya, kiau suaminya, panggil suaminya, suruh berjamaah. Mudah saja. Jangan ditinggalkan. Ada kawa awal waktu misalnya sibuk benar, sibuk nih. Di toko rame benar kisahnya. Sibuk di tengah waktu, artinya disempatkan untuk berjamaah. Kemudian tidak lupa pula, tidak menyibukkannya pula daripada menghadiri majlis-majlis kebaikan, majlis ilmu. Nah nih, patut juga nih. Ada sibuk mencari harta aja. Tapi tidak lupa untuk menghadiri dengan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan. Kita di sini Masya Allah banyak di mana-mana, di Masjid Ar-Rasyid ada seminggu sekali ya kalau di sini, di mana Darussalam ada masjid besar tuh, di mana lagi masjid-masjid yang lainnya di banyak, bahkan ada masjid mulai subuh, zuhur, maghrib ada asar, maghribnya ada, tinggal cari aja lagi. Malamnya ada juga. Ulun diceritakan oleh salah seorang habaib di sini bahwasanya 20 tahun yang lalu, tahun 98, 99, 97 itu ujar sidin waktu bermaulidan berlima aja orangnya. Berlima waktu bermaulidan kada ada orang, Bang. Di tempat lain kada ada juga, masih sunyi. Wah, ini banyak orangnya. Maulidan ada, pengajian ada. Jadi didatangi pian. Kada kawa setiap hari, seminggu sekali. Kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Kada kawa lalu, ya bah, setahun sekali kah? Paling minimal sebulan sekali. Jadi jangan menyibukkan kita daripada menghadiri majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis ilmu. Dan tidak pula menyibukkan kita daripada baca wirid. Baca wirid, arti wirid itu suatu kebiasaan kita di dalam beramal. Artinya kita berisi amalan. Salawat setiap hari 100. Jangan sampai ditinggal. Walaupun saking sibuknya di toko, saking sibuknya di kantor, banyak benar nih sibuk mengetik ini mengetik itu, sambil baca salawat, sambil baca istighfar. Ini di bulan Rajab ya kalau wirid kita di dalam bulan Rajab adalah istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi. Kalau di Pondok Ulun itu Darul Mustafa, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, itu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi 70 kali. Habis isya nih, habis sembahyang isya nih, itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ujar imam nih. Langsung baca, berdoa, baca istighfar aja. Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi 70 kali. Kemudian subuhnya itu juga. Kalau isyanya ditambah dengan ada istighfar yang dibaca 1 lembar.
Itu wirid. Jadi kadang meninggalkan bagi kita, kadang menyibukkan bagi kita untuk sembahyang berjamaah, untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, dan kadang menyibukkan kita untuk mengerjakan wirid kita, amalan kita. Amalan pian bersedekah setiap hari, memberi orang nasi bungkus. Sekalinya sibuk pian nih, ada tamu kah? Suruh siapa kah? Anak di rumah, anak tukarkan nasi bungkus lah, bari lawan si anu. Nyaman aja. Jadi jangan ditinggalkan. Itu ujar sidin yang ketiga. Yang keempat, Masya Allah, yang keempat ini banyak syaratnya. Ujar sidin, dengan harta tersebut supaya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dunianya, maka dengan harta tersebut kita bisa menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Jangan sampai kita silaturahmi lawan keluarga cuma hari raya. Hari raya 2 kali aja setahun. Kalau bisa kita jadwalkan seminggu, misalnya dalam seminggu tuh kita ada agenda, rencana untuk beelang wadah keluarga. Misalnya malam minggu, misalnya supaya tarawih sedikit di jalan, misalnya malam minggu itu agenda bakal keliling ke rumah keluarga-keluarga. Minggu ini yang di mana, yang di Kereng. Minggu ini yang di Geobos. Minggu depannya yang di Yosudarso. Bergantian. Berapa keluarga pian di Palangka sini? Ada 10 orang, seminggu sekali pian elangi. Berapa ada minyak? Minyak Pertamax paling larang berapa? 10.000, 12.000 lah seliter. Kau aja dari sini ke ujung Palangka nih, misalnya melangi ding sanak ataupun keluarga tadi. Tapi ada ego, ada rasa sombong, atau misalnya ego tadi jelon. Bagaimana? Aku nih paling tuha di dalam keluarga nih. Kenapa nang kakanakan tuh kedah akun bilang lon aku? Seharusnya yang muda-muda nih bailang kedah aku silaturahmi ke tempatku. Jangan kayak itu. Pian yang bailang kedah nang muda tadi. Pian yang bailang ke wadah ading pian. Pian yang bailang kedah keponakan pian. Ada bapak? Semakin banyak pian bailang, kata Nabi SAW, man arada ay yutawillallahu umrahu falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Dengan harta tadi, supaya dipermudah, sambung silaturahmi. Jadi kita silaturahmi ke tempat keluarga kita, diantaranya insya Allah dipermudah urusan dunia kita, diantaranya lagi Allah Ta'ala akan memanjangkan umur kita. Silaturahmi, jamian. Anggap aja dalam kota Palangka nih, ujung mau ujung, seikong di bundaran Ganal, seikong di bundaran Burung, seikongnya di bundaran Ganal, seikongnya di bundaran Halus. Daerah-daerahnya terpisah nih. Seminggu sekali pian elangi. Ada kawa aja seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ada kawa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ada. Sisihkan waktu. Jangan kita berjalanan terus lawan kawan. Perjalanan yang kada tapi perlu tadi. Jadi ada menyambung silaturahmi. Kemudian apalagi syaratnya supaya dipermudah dunia ini? Di antara syaratnya lagi adalah wal ihsan lil jar, dan ada berbuat baik kepada tetangga. Nah, pian, berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
maka hendaknya lah dia memuliakan kepada tetangganya. Tetangga, pian kenal lah kalau tetangga. Mohon maaf, kadang-kadang di komplek lawan tetangga kada tahu, kada suah hadir tetangganya nih di sebelah. Pian begana di sini, begana awas. Di sebelah nih kada suah datangnya atau jarang datang. Sekali takoni siapa namanya, kenalan dulu. Kalau ada orangnya nanti, misalnya kita berlebihan makanan, sayur, ataupun lagi masak-masakan, ataupun misalnya buah-buahan, kasih ke sebelah, ke tetangga. Makanya di antara adab akan adab kita nih kepada tetangga nih, jangan sampai anak kita menukarkan anak kita nih buah-buahan, buah pir, buah ini, buah nang nyaman lah. Jangan sampai anak kita betampainya lawan anak tetangga sebelah. Kenapa? Karena anak tetangga sebelah nih mintanya lawan kuitannya. Kuitannya orang tuanya kalau punya uang enggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau kadang ya Pak, sakit hatinya pian. Maka untuk menjaga perasaan itu, kata ulama, apabila kita membeli sesuatu, kita membeli sesuatu, makanan, mainan, ataupun peralatan rumah tangga, kalau bisa jangan sampai kelihatan tetangga. Jangan sampai kelihatan. Kenapa? Supaya menjaga hatinya, supaya kada tetangga sebelah bisi AC, rumahku belum bisi AC. Tetangga sebelah bisi hanyar nukar pizza atau hanyar nukar nasi mandi misalnya yang nyaman-nyaman, melihat tetangga sebelah itu membuatnya karena hatinya gelisah, hatinya kada nyaman. Kata ulama, sebaiknya disembunyikan, sekira-kira kada kelihatan waktu masuk tadi. Itu salah satu daripada berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya tadi memberikan makanan apabila berlebihan, sayur dan lain sebagainya. Kemudian apalagi wa qira'ud dhaif, dan menerima tamu, menjamu tamu. Menjamu tamu pian. Ada tamu beelang lodah ke rumah pian. Langsung disurung. Barangnya disurung aqua kah? Aqua kana nang sudah ada disurung. Misalnya ada makanannya tambah bagus. Ini kadang-kadang kita mohon maaf setengah jam, 1 jam beelang kodah kawan. Artinya kita tamu ya, kalau beelang kodah kawan kada paham. Habis dah kerongkongan nih. Karing dah. Kada menyurungkan jualan banyu. Artinya inya kada bisa menjamu tamu dengan sebaiknya. Apa yang ada keluarkan. Barang aja kada usah harat-harat, kada usah jus, kada usah nang terlalu berlebihan. Aqua minimal. Banyu minimal. Itu menjamu tamu. Gunakan harta kita, sebagian harta kita untuk menjamu tamu dengan selayaknya, dengan ya tadi aqua ataupun misalnya wadai karing atau misalnya lain sebagainya. Yang selayaknya, kada kawa juga berlebihan. Datang tamu tukarakan kambing misalnya, jangan juga pian. Kasihan pulang kena pian, selayaknya aja. Tapi menghormati dengan tamu, dengan harta tersebut. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wa qardul muhtaj minha, dan menghutangi orang yang perlu. Ada yang berhutang, pian hutangi. Tapi hutang ini ngalih bagi orang yang bisa aja. Soalnya pas waktu pas waktu berhutang baik benar. Masya Allah pian nih, ulun hendak berhutang nah. Siapa kabar pian? Baik aja kalau sekali ditagih merangut, sekali ditagih buka. Nah jadi yang terakhir ini bagi orang yang bisa aja. Kadang-kadang kita bertahan menghutangi,
Apalagi nang menghutangi sampai jut-jutan, 1 juta, 2 juta, 10.000, 5.000, bariakan aja. Tapi nang jut-jutan, ratusan kan, itu banyak sudah. Ditagih ngali, kada ditagih sayangnya. Nah, jadi kalau bisa hutangi, kalau kada bisa, kada apa-apa. Nah, itu 4 syarat kata beliau Al-Habib Umar bin Zain Al-Habsyi untuk mempermudah dunia, untuk dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia. Kemudian guru beliau mengatakan ini salah satu daripada perdagangan akhirat kata beliau. Kada lagi perdagangan dunia, jadi perdagangan akhirat. Dengan hal-hal tersebutlah insyaallah dipermudah urusan dunianya. Ulun ulangi lagi 4 syarat itu, yaitu pertama mencari harta dengan jalan yang halal. Yang kedua, harta tersebut apabila ada suatu kewajiban di dalam harta tersebut harus dikeluarkan seperti zakat, nafkah dan nazar. Kemudian kadang menyibukkan kita, yang ketiga kadang menyibukkan kita harta tersebut daripada sembahyang berjamaah, menghadiri majelis ilmu, majelis kebaikan dan wirid-wirid kita. Yang terakhir, dengan harta tersebut kita bisa melakukan silaturahmi kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, bisa menjamu orang yang datang bertamu ke rumah kita, dan bisa menghutangi bagi yang perlu dan bagi yang bisa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat masuknya bulan Rajab ini, Allah taala mempermudah urusan dunia kita untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di dalam bulan Rajab ini, memberkati kita di dalam bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.